Film ini berjudul Red Cliff 2 yang dirilis tahun 2009. Film ini adalah kelanjutan dari film Red Cliff 1, di mana di episode Red Cliff 1, pasukan Chao kalah dalam pertempuran darat melawan pasukan Zhou. Penasaran dengan episode 2-nya? Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film dimulai, Chao dan pasukannya menonton sepak bola antar prajuritnya. Di situ Putri Sun Sang telah menyelinap masuk dan menyamar menjadi prajurit. Ia kemudian mengintai dan melihat banyak prajurit yang sakit. Lalu datang burung merpati yang dikirimkan oleh Zhuge. Ia kemudian membaur dengan prajurit yang lain menonton sepak bola. Semua orang di sekitarnya melihat ke arahnya ketika merpati yang ia sembunyikan di balik bajunya bersuara. Ia masih beruntung karena tak ada yang mencurigainya. Ia juga membantu menanduk bola ketika bola kebetulan menuju ke arahnya. Di tempat lain, Zhou dan yang lain sedang melakukan permainan lempar anak panah ke dalam pot. Zhou berhasil memasukkan anak panah itu hingga 2 kali. Lalu Zhang Fei menanyakan caranya. Zhou menjawab bahwa kuncinya adalah konsentrasi. Jika lawan perang terlalu percaya diri, maka yang harus dilakukan adalah konsentrasi. Karena dengan konsentrasi, raksasa pun bisa kalah hanya dengan sebuah batu. Chao dan Zhou saling merencanakan perang masing-masing. Zhou mengira Chao pasti meremehkannya, maka Zhou ingin menyerang angkatan lautnya Chao. Chao menyerahkan penghargaan pada pemain bola bernama Sun Sucai karena keterampilannya dalam bermain. Ia juga menjanjikan kepada semua prajuritnya akan membebaskan pajak selama 3 tahun jika berhasil memenangkan daerah selatan. Scene kemudian berganti di mana Sang mengirimkan pesan dengan melepas merpatinya. Tapi ia kaget karena Sucai muncul di hadapannya. Sang sempat gugup tapi ternyata Sucai tak mencurigainya. Mereka kemudian mengobrol dan Sang memuji permainan bola Sucai. Sedangkan Sucai juga berterima kasih karena Sang telah menyundul bolanya hingga memenangkan pertandingan. Di situ Sang mengaku bernama Piggy. Di tempat lain, Chao melihat prajuritnya yang terkena wabah penyakit. Penasehatnya ingin membakarnya agar tidak menular tapi Chao menahannya karena mempunyai rencana lain. Zhuge menerima pesan dari Sang yang berisi bahwa pasukan Chao diserang wabah penyakit tipus. Mendengar itu para jenderal mengajak untuk menyerang pasukan Chao. Zhou tidak mau karena ingin perang secara adil. Tapi ternyata malah Chao yang berperang secara licik. Ia tidak membakar mayat prajuritnya yang mati karena wabah. Ia mengirimkannya ke tempat Zhou. Paginya, mayat-mayat itu sampai di wilayah Zhou. Prajurit melaporkannya dan meminggirkannya bersama warga. Zhuge kemudian datang dan memeriksanya. Karena ia tahu mayatnya terkena penyakit menular, ia segera meminta semua orang untuk menjauhi mayat-mayat itu. Zhou datang dan menyebut Chao menggunakan cara itu untuk menyerang mental pasukannya. Mayat-mayat itu kemudian dibakar sesuai saran dari Zhuge. Esoknya para pasukan Zhou sudah banyak yang tertular penyakit. Zhuge sibuk membuat ramuan untuk menyembuhkannya. Di saat seperti itu Liu Bei dan pasukannya pergi dengan alasan menyelamatkan pasukannya. Zhuge sempat menahannya tapi Liu Bei tetap ingin pergi bersama pasukannya. Zhou kemudian mengucapkan terima kasih karena pernah berperang bersama dan berpesan hati-hati kepada Liu Bei. Di tempat lain, Chao mendapat laporan bahwa persekutuan Liu Bei dan Zhou berakhir. Sedangkan Zhou sedang berlatih pedang ditemani Xiao yang menyiapkan teh untuk Zhou. Xiao berharap bisa juga mengundang Chao untuk minum bersama agar tak ada perang di antara mereka. Tapi menurut Zhou itu tidak mungkin. Di markas Chao, Putri Sang sedang menggambar posisi benteng Chao dari atas kapal. Sementara itu Chao sedang melihat persiapan para jenderal angkatan laut dalam menggabungkan kapalnya agar lebih kuat.
Di situ Cao meminta Jiang Gan menemui Zoyu agar menyerah. Jiang sendiri adalah teman Zoyu sewaktu kecil. Kembali lagi ke Putri Sang yang telah selesai menggambar kemudian turun. Tapi ketika turun, Sucai tiba-tiba membantunya. Tentu saja Sang menjadi panik. Tapi setelah tahu Sucai yang menolongnya, dia tenang dan mengajaknya bermain. Sang memanfaatkan momen itu untuk menggambar posisi kapal-kapal pasukan Cao. 你再往左点。那边都是船，有什么好看的？好，那我帮你挠挠。 Di tempat Zoyu, mereka kekurangan panah karena sebagian dibawa oleh Liu Bei. Suge kemudian sanggup untuk menggantinya dalam waktu yang singkat, tapi Suge juga meminta ke Zoyu untuk menepati janjinya membunuh jenderal pasukan laut Cao, dan masing-masing mencapai kesepakatan jika tidak bisa menepati janjinya maka hukumannya akan dipenggal. Ketika waktu hampir tiba, Lusu menghampiri Suge dan memberikan kapal sesuai permintaan Suge. Di situ Lusu cemas karena Suge belum mendapatkan panah sama sekali padahal waktu kesepakatannya hampir habis. 有大雾？什么大雾？你一直都没造吧？我真的替你捏。 Zoyu sedang bertemu dengan Jiang teman kecilnya. Mereka minum sambil bercerita masa lalu bahwa Jiang selalu tertipu oleh Zoyu. Di situ Zoyu ternyata sudah mencurigai maksud Jiang. Lalu anak buah Zoyu datang mau melapor dan Zoyu mengajaknya meninggalkan Jiang untuk membicarakannya. Jiang mengikutinya dan menguping pembicaraan mereka. Xiao datang dan menegurnya. Kemudian Jiang memberitahu Zoyu bahwa Cao menyerang Wu karena menyukai istri Zoyu. Malamnya ketika Zoyu tidur, diam-diam Jiang mengambil surat di dalam lengan baju Zoyu. Ia membacanya tapi Zoyu terbangun dan mengatakan bahwa ia akan menipu Jiang lagi dan kemudian Zoyu tidur lagi. Pada saat kabut, Suge pergi bersama Lusu mendekati kapal-kapal Cao. Mereka telah melapisi kapalnya dengan jerami dan juga boneka manusia yang terbuat dari jerami. Di kapal Cao, Jenderal Cai Mao dan Yang Zhu bersiaga karena mendapat laporan kapal mendekat. Suge kemudian memerintahkan pasukannya untuk memanah. Melihat serangan panah yang sedikit dan tidak mengenai mereka itu, pasukan Cao hanya tertawa dan langsung membalas serangan itu. Ribuan anak panah yang dilepaskan pasukan Cai itu menancap pada jerami di kapal pasukan Suge. Sementara itu Cao mendapat laporan tentang surat yang diambil oleh Jiang dari Zoyu. Jiang juga menyampaikan bahwa Zoyu akan mendapat panah dari temannya yang ada di situ. Kemudian Cao meminta mengambil surat yang dulu pernah dikasih oleh Jenderal Cai Mao. Ia menyocokkan tulisan itu dan ternyata mirip. Cao langsung mengira itu adalah ulah Jenderal Cai. Di tempat lain, Suge lalu memerintahkan pasukan untuk memutar dan kembali sambil memukul gendang perang. Melihat musuh akan kabur, Jenderal Cai menyuruh anak buahnya untuk menyerang mereka dengan serangan penuh. Di dalam kapal, Suge dan Lusu tertawa senang karena mendapatkan ribuan anak panah. Mereka mengucapkan terima kasih dan sengaja melepaskan satu perahu kecil yang berisi boneka jerami dan panah-panah yang menancap. Jenderal Cai dan Zhang Yun kemudian kembali. Mereka melihat Cao telah menunggunya dan mengira itu adalah sambutan buat mereka padahal Cao sedang mencurigainya. Tiba-tiba perahu kecil yang sengaja dilepaskan Suge sampai di situ. Melihat itu Cao menganggap Cai Mao dan Zhang Yun sebagai pengkhianat dan memenggalnya. Jenderal yang lain sempat memperingatkan jika tak ada mereka pasukan laut tidak ada yang memimpin. Cao menahan algojonya tapi mereka sudah terlanjur dipenggal. Di tempat lain, Lusu sedang menghitung anak panah yang berhasil dikumpulkan, sedangkan Suge memperkenalkan senjata rakitan baru yang dibikinnya. Pada waktu penghitungan, total anak panahnya kurang dari yang disepakati. Zoyu kemudian meminta agar Suge menepati janjinya agar mau untuk dipenggal. Lalu tiba-tiba beberapa prajurit yang tertinggal dan membawa anak panah sehingga totalnya melebihi dari anak panah yang Suge janjikan. Kemudian Suge ganti menagih janji ke Zoyu yang berjanji akan membunuh jenderal pasukan laut Cao. Zoyu memberikan pedangnya dan bersedia dipenggal.
Tapi kemudian Suge mendapat pesan dari burung merpatinya bahwa Cao telah memenggal jenderal pasukan lautnya. Mendengar itu mereka semua akhirnya tertawa. Tapi Zoyu kemudian malah berpikir tentang nasib teman lamanya. 看下一个倒霉的会是蒋干。 Dan benar saja, Cao meracuni Jiang karena menganggapnya bodoh dengan informasinya. Cao lalu memerintahkan jenderalnya bahwa dalam 2 hari ke depan ia akan menyerang Bukit Merah. Pada saat pasukan Cao melakukan persiapan, Sang langsung menulis pesan dengan merpatinya. Sialnya dia ketahuan dan prajurit mencoba menangkapnya. Su Cai yang melihat itu lalu membantu Sang karena ia tidak tahu bahwa Sang adalah mata-mata. 我能病了，我要回家了，我会回来看你的。齐高高，大家请。 Cao kemudian mengunjungi prajuritnya yang sakit. Prajuritnya ingin pulang. Lalu Cao memberikan semangat bahwa ia juga ingin pulang tapi ia ingin pulang dengan membawa kabar kemenangan. Lalu ia keluar tenda. Tiba-tiba semua prajurit yang loyal kepadanya menjadi begitu bersemangat untuk memenangkan peperangan itu. Di tempat lain, Putri Sang datang dan memberikan laporan tentang situasi di benteng Cao. Tapi Sun Quan malah memarahinya. Mendengar itu Putri Sang kemudian membuka kain di badannya yang berisi gambar peta dari markas Cao. Xiao Qiao berusaha menutupi badannya Putri Sang tapi ia tak mau. Kemudian Sun Quan yang menutupi badan Sang sambil meminta maaf karena telah memarahinya. Di tempat lain, Cao merencanakan akan menyerang Bukit Merah dengan api sesuai arah angin. Sedangkan Zoyu juga mengira kalau Cao pasti akan memanfaatkan tiupan angin untuk menyerang mereka dengan api. Lalu Suge melihat awan bergerak yang menurutnya itu bisa saja merubah arah anginnya. Ia mengira bahwa Cao pasti tidak tahu itu. Karena yang tahu itu adalah Jenderal Cai yang telah dieksekusi oleh Cao. Lalu Sun Quan memilih untuk menunda penyerangan ke markas Cao. Di situ Xiao Qiao mendengarkan pembicaraan itu dari luar. Pasukan Zoyu sedang latihan dan membuat bom api untuk persiapan. Tiba-tiba Zoyu mendapat laporan bahwa istrinya tidak ada di ruangannya. Zoyu lalu bergegas dan menemukan surat istrinya, yang isinya istrinya meminta izin untuk pergi ke perkemahan Cao. Dan istrinya juga memberitahu bahwa ia sedang hamil anaknya yang akan diberi nama Pingan. Esoknya pasukan Zoyu semua berkumpul dan merayakan hari reuni keluarga. Sun Quan memberikan sambutan kepada pasukannya bahwa mereka harus mengusir para pencuri yang menjajah mereka. Sedangkan di tempat Liu Bei, mereka juga merayakan hari reuni keluarga. Kemudian para jenderal izin pada Liu Bei untuk membantu Zoyu berperang melawan Cao. Xiao Qiao telah sampai di perkemahan dan bertemu dengan Cao. Mereka kemudian berbincang tentang masa lalu. Di situ Xiao datang atas keinginannya sendiri agar Cao menghentikan peperangan. Tapi Cao tidak mau menghentikan perang itu sebelum Zoyu menyerah dan bertekuk lutut di hadapannya. Xiao sempat ingin bunuh diri tapi Cao mencegahnya karena Cao ingin ia melihat kekalahan Zoyu menawannya. Di tempat lain, Sun Quan menyarankan pada Zoyu untuk menunda penyerangan itu karena ada Xiao di tempat Cao. Tapi Zoyu tetap ingin menyerang dan tidak mengubah jadwal penyerangan. Malamnya Cao dan Zoyu sedang mempersiapkan pasukannya masing-masing untuk berperang. Tapi Cao diajak Xiao untuk minum teh bersama, sedangkan Zoyu sedang menunggu para jenderal Liu Bei untuk bergabung. Yang ternyata itu juga strategi dari Zoyu. Ramalan Zuge benar, arah angin saat itu berbalik menuju ke arah tempat Cao. Pasukan kapal Zoyu kemudian menyerang mereka dengan menabrakkan kapal-kapal mereka yang telah membawa api ke kapal-kapal Cao. Kebakaran pun di mana-mana dan pasukan Zoyu menyerbu masuk. Sedangkan dari belakang, Liu Bei dan para jenderalnya juga menyerang.
Di depan gerbang, Zoyu memerintahkan Gansing untuk menghancurkan gerbangnya. Gansing dan pasukannya kemudian menyerang dan korban pun berjatuhan. Karena sisa peledak tinggal sedikit, Jenderal Gansing kemudian mengorbankan dirinya sendiri untuk merobohkan gerbang itu. Pasukan Zoyu pun langsung menyerang masuk setelah gerbang itu roboh. Tentara Zoyu benar-benar membuat pasukan Cao kewalahan. Cao menerima laporan bahwa pasukan lautnya telah kalah. Lalu jenderalnya menyarankan untuk mundur tapi Cao tidak mau dan meminta pasukannya tetap menyerang. 一兵一卒也要战，这就是军威，他们都愿意为我而死。 Pasukan Zoyu dan Liu Bei kemudian bersatu dan membuat tameng besi untuk terus berjalan masuk. Di saat itu Zhang Fei keluar dan terkena panah pasukan Cao. Sementara itu salah satu jenderal Cao melihat kekalahan itu dikarenakan oleh Xiao yang mengajak Cao minum teh. Mereka kemudian mencari Xiao untuk membunuhnya. Putri Sang berjalan dengan pasukannya. Tiba-tiba ia melihat Sucai sedang berperang. Ia mendekati dan Sucai menyerangnya karena tak mengenalinya. Lalu Sang mengaku bahwa ia adalah Pigi. Sucai mengenalinya tapi ia malah terkena anak panah dari pasukan Zoyu. Sucai kemudian mati di hadapan Putri Sang. 阿哥，你回来看我了。我说过要回来看你的。齐高高， Sun Quan mencoba mencari keberadaan Cao sedangkan Cao mengawasinya dari tempat persembunyiannya. Zoyu yang melihat keberadaan Cao langsung mengejarnya. Cao sangat sulit ditemukan tapi kemudian ditemukan dan mereka saling berhadapan. Sementara itu Xiao sedang dikejar-kejar jenderal yang ingin membunuhnya dan berusaha menyelamatkan diri. Cao dan Zoyu saling menodongkan pedang kemudian mereka keluar. Sun Quan dan yang lain telah bersiap untuk menyerang Cao tapi Cao malah meminta mereka untuk menyerah. Tiba-tiba di atas, Xiao keluar sambil diancam menggunakan pedang. Pada saat Cao meminta Zoyu untuk menyerah, Zilong naik ke atas dan menyelamatkan Xiao tapi Xiao terjatuh. Sun Quan langsung memanah Cao tapi hanya mengenai rambutnya. Zoyu yang melihat Xiao terjatuh langsung mengejar dan menangkapnya. Zoyu lalu meminta Cao untuk kembali ke asalnya. Lalu Zoyu melihat Putri Sang yang terlihat sedih karena kehilangan teman. Melihat itu Zoyu mengatakan bahwa tak ada kemenangan hari itu. Lalu mereka semua pergi dari tempat itu. Waktu berganti, Zoyu dan Xiao menemui Suge dan memberikan kudanya. Suge dan Zoyu kemudian mengobrol bahwa mereka telah menemukan teman sejati, dan film ini pun selesai.